Kalau hari ini rasanya beribadah bawaannya tak tenang, punya istri rasanya tidak membawa ketenangan, anak pun seolah menjadi masalah dalam hidup, bahkan bersilaturahmi tak ada yang baik, maka salah satu yang harus kita periksa, ada yang salah dalam hidup kita. Bisa jadi berkah hidup kita ini tertutup. Salah satu membukanya adalah bahagiakan ayah ibu kita. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi binazratir rahmah. Siapa, kata Nabi, yang melihat wajah ayah ibunya? Kita lihat saja bapak ibu, wajah ayah ibu kita itu, kata Nabi, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang saya muliakan, kajian kita hari ini adalah pintu-pintu keberkahan hidup. Kenapa kita perlu berbicara keberkahan hidup bapak ibu? Karena hidup ini tidak berbicara tentang banyak dan sedikit. Yang kaya belum tentu bahagia, dan yang miskin pun belum tentu susah. Jadi bapak ibu yang saya muliakan, andailah kita ingin melihat di manakah tempat-tempat salah satu keberkahan hidup kita di atas dunia, inilah yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang sangat singkat ini. Yang pertama adalah, andai kita mencari utara ke selatan, barat ke timur, bapak ibu, salah satu pintu keberkahan terdekat dalam hidup kita ini adalah orang tua kita. Saya mohon maaf bapak ibu, tidak ada yang bisa mengalahkan apapun yang kita miliki jika kita berhadapan dengan orang tua kita. Bahkan bapak ibu, pahala jihad pun bisa terhapus balasannya jika seorang anak itu mendurhakai kedua orang tuanya. Maka pernah di suatu saat di masa Nabi, ada seorang pemuda yang siap mati di medan pertempuran untuk membela agama Islam. Dan permintaan dia pun sebelum berangkat ini, dia tidak mau hidup pulang dalam kemenangan, dia ingin mati dalam peperangan. Tapi ketika tiba saat untuk berangkat ke medan pertempuran, maka ibunya menangis, bersedih. Kemudian ia terpisah dari rombongan Nabi, sehingga rombongan Nabi itu berangkat ke medan pertempuran, dia masih menenangkan hati ibunya. Kemudian setelah hati ibunya tenang, perasaannya sudah mulai bisa ditinggalkan, maka pemuda yang tadi mengejar rombongan untuk menyusul ke medan pertempuran. Akhirnya keadaan ini disaksikan oleh Nabi, dan Nabi pun bertanya kepada pemuda itu, kenapa engkau terburu-buru? Kenapa engkau tergesa-gesa, napasmu naik turun? Kemudian pemuda ini berkata, ya Rasulullah, pada saat berangkat tadi rombongan ini, ibuku belum tenang. Ibuku belum begitu bahagia melepas kepergianku untuk berjuang. Kemudian setelah tenang aku tinggalkan untuk berperang pada hari ini. Kemudian Nabi memberikan kepada pemuda tadi sebuah nasihat. Pulanglah engkau. Jihadmu adalah membahagiakan orang tua. Andai pun engkau nanti mati dalam peperangan ini, dalam pertempuran ini, maka sesungguhnya pahala jihadmu takkan ada kalau engkau tidak membahagiakan ibu. Maka pemuda ini disuruh Nabi pulang untuk membahagiakan orang tuanya. Karena apa, Bapak Ibu yang saya muliakan? Ternyata pahala jihad pun bisa dihapus perbuatan mendurhakai orang tua ini, sehingga pahala jihad ini terhapus, apalagi amalan-amalan yang lain. Maka salah satunya di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu, siapapun di antara kita yang tidak dekat hatinya, tidak dekat jiwanya, tidak dekat hubungannya dengan orang tuanya hari ini, maka inilah salah satu orang yang akan tertutup pintu keberkahan hidupnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan kita yang hadir hari ini, sebelum tarawih tadi malam itu, sebelum diumumkan Ramadan adalah hari ini hari pertama, mudah-mudahan kita yang hadir hari ini telah membahagiakan orang tuanya masing-masing. Yang pertama Bapak Ibu, saya mohon maaf, pernah kami duduk dengan orang tua yang berumur 72 tahun. Kemudian Bapak Ibu, saya pun langsung menguji keadaan ini kepada mendiang ayah saya. Kami tanya, Pak, apa kebahagiaanmu setelah tua di angka umur 70 tahun ini? Ternyata mereka Bapak Ibu tidak menjawab bahagia banyak uang, tidak.
makanan-makanan yang enak tidak, rumah-rumah yang mewah tidak, tanah yang luas tidak. Ternyata mereka menjawab, bahagia mereka di masa tua adalah hanya satu, Bapak Ibu. Asal anak kami mau menyapa, peduli kepada kami, kami sudah bahagia, kata mereka, Bapak Ibu. Maka saya mohon maaf, jangan kita kira ayah ibu kita itu diam bertahun-tahun tidak menelpon, mereka tak sayang. Sesungguhnya mereka semakin sering tak disapa dalam hidupnya, mereka itu semakin sedih kehidupannya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan biasakan dan jangan sering-sering mendiamkan ayah ibu kita. Karena bahagia mereka di masa tua tinggallah air mata. Kenapa kami sampaikan kita ini jangan sampai tak dekat dengan ayah ibu kita? Karena inilah salah satu yang akan membukakan pintu keberkahan hidup kita. Contoh Bapak Ibu, banyak orang Bapak Ibu, uangnya banyak tapi masalahnya banyak. Bahkan dalam hidup ini kita kadang tak ada masalah, tak ada kekurangan kadang dalam hidup, tapi ketenangan ini susah didapatkan. Itu Bapak Ibu efek daripada kurang barokahnya hidup kita. Bahkan di dalam masjid pun kadang Bapak Ibu, kita di dalam masjid tidak tenang bawaannya. Bahkan ketika mendengar orang tausiah pun seolah yang tausiah itu musuh kita Bapak Ibu. Maka apa efeknya itu? Efek kurang barokahnya hidup Bapak Ibu. Bahkan mohon maaf, datangnya Ramadan ini Bapak Ibu, bahkan ada orang memang tak senang bawaan jiwanya. Habislah bisnisku, lapar haus pula lah siang dan malam, tak bisa lagi ngopi kata dia, tak bisa lagi makan siang. Ini bawaan efek kurang barokahnya hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita melihat Bapak Ibu orang-orang terdahulu, andailah Ramadan ini bisa dijadikan full Bapak Ibu 1 tahun, maka mereka siap Bapak Ibu. Karena apa? Karena efek keberkahan hidup, ingin menambah amal dalam kehidupan. Mudah-mudahan Bapak Ibu di awal Ramadan ini kita dekat dengan ayah ibu kita. Mudah-mudahan dengan bulan yang barokah ini Allah bukakan pintu keberkahan hidup kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua yang saya mau sampaikan adalah, kalau memang di sebelum Ramadan ini belum sempat membahagiakan kedua orang tua yang masih hidup di antara kita orang tuanya, tolong mereka hibur Bapak Ibu. Tidak perlu sebenarnya dengan uang-uang yang banyak, tidak. Kita hantar pun kadang kain sarung, kita ganti bajunya di awal Ramadan ini, kemudian kita kasih uang buka dan sahurnya, kemudian Bapak Ibu kita belikan sajadahnya yang baru, berangkat dia ke masjid di Ramadan pertama, di Ramadan kedua ini insyaallah tarawih nanti. Saya yakin dan percaya seorang ayah dan ibu yang diperhatikan oleh anak kandungnya, pasti ia akan tersenyum di awal Ramadan ini. Percayalah Bapak Ibu, bahagianya ayah ibu kita, gembiranya ayah ibu kita, sesungguhnya itu adalah bahagia kita. Maka kalau hari ini rasanya beribadah bawaannya tak tenang, punya istri rasanya tidak membawa ketenangan, anak pun seolah menjadi masalah dalam hidup, bahkan bersilaturahmi tak ada yang baik, maka salah satu yang harus kita periksa, ada yang salah dalam hidup kita. Bisa jadi berkah hidup kita ini tertutup. Salah satu membukanya adalah bahagiakan ayah ibu kita. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi binazratir rahmah. Siapa kata Nabi yang melihat wajah ayah ibunya, kita lihat saja Bapak Ibu wajah ayah ibu kita itu, kata Nabi, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, andailah kita merenung, kita pulang kampung suatu saat nanti, kita tidak sukses di rantau orang, uang tak banyak dibawa, hanya pas-pasan, duduk kita dalam rumah, kita pandang wajah ayah ibu kita. Andai aku punya uang ya Allah, ingin ku berangkatkan haji umroh ayah makku. Andai aku punya uang ya Allah, aku ingin menunaikan segala hajatnya. Ternyata uang kita tak ada. Kita lihat, kita pandang wajahnya saja, kata Nabi, sudah berpahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah Bapak Ibu yang pertama, pintu keberkahan hidup. Salah satunya adalah memuliakan orang tua. Andai ada ulama, andai ada penghafal Quran, andai ada ahli sedekah yang hadir di antara kita, kalau remeh dia melihat orang tuanya, maka tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, semalam kita ajarkan anak kepada anak-anak kita adab. 6 bulan yang lalu ada seorang anak penghafal Quran.
memaki-maki orang tuanya. Sekalipun dia hafal Quran 30 juz, kalau dia remeh terhadap orang tuanya, takkan barokah hidupnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka yang pertama adalah kita muliakan orang tua kita. Ustaz, ayah mak kami telah tiada, kita doakan. Ustaz, kami tidak cukup ingin berdoa, bersedekah atas nama mereka. Untuk mendekatkan kedekatan selain doa dan sedekah, apalagi Bapak Ibu, pergi berziarah ke pemakamannya. Tidak harus menjelang puasa berziarah, di bulan puasa pun pergi berziarah demi untuk mendekatkan hubungan batin dengan almarhum ayah mak yang telah meninggalkan kita. Ada beberapa hal ke tanah pemakaman yang harus kita jaga. Yang pertama adalah dianjurkan berwuduk ketika pergi berziarah. Ajarkan Bapak Ibu anak cucu kita meninggal kita besok biar mereka begitu datangnya besok. Yang kedua, dianjurkan mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada yang menjawab dari sudut bahaya juga itu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak RW masuk katanya. Mudah enggak jadi kita nanti ziarah Bapak Ibu. Selanjutnya saya mohon maaf, kadang tanah pemakaman itu sudah ditinggalkan orang adab sekarang. Apa salah satu adab? Banyak orang sekarang pergi berziarah bawa anak cucu tidak menutup aurat. Ajarkan Bapak Ibu anak cucu keturunan kita meninggal kita besok biar mereka sopan datangnya. Kemudian tidak boleh melangkah-langkahi kuburan orang yang sudah meninggal dunia. Sekalipun bapak-bapak kuburan itu mantan kita 20 tahun yang lalu, tetap tidak boleh dilangkah-langkahi makam. Karena bencinya menemukan mati pun sekarang kulangkahi kok. Tidak boleh juga Bapak Ibu. Kemudian tidak boleh duduk di atas makam. Ini sudah jelas Bapak Ibu. Lebih pantas kita duduk di atas bara api neraka ketimbang duduk di atas kuburan orang yang sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah jangan kita biasakan mematah-matahkan bunga kuburan orang lain, karena itu bukan milik bersama Bapak Ibu. Lebih paham Bapak Ibu? Ini masih hidup jamaahnya Bapak Ibu. Ini karena sama-sama lapar mungkin ini kita Pak. Aku pun laparnya Bapak Ibu. Sehebat ini pun kadang masih semangat Bapak Ibu. Kalau ada aku tengok tadi yang pura-pura lapar, macam orang munafik rasanya Bapak Ibu. Soalnya kita sama-sama lapar Bapak Ibu ya. Betul lah Bapak Ibu. Ini maksud saya Bapak Ibu, jangan dibiasakan mematah-matahkan bunga kuburan orang lain, karena itu bukan milik bersama. Kecuali makam pemakaman itu adalah milik keluarga. Kadang ibu-ibu, kadang biasa mereka berziarah itu, mereka yang meminta, mereka yang mengiyakan. Ini biasa juga kita ini dulu melihat ayah mak kita kan. Nek, kami ambil bunganya ya. Iya kata dia. Dia yang menjawab, dipatahkan dia, dipindahkan dia. Ini kenapa dulu terjadi sama ayah mak kita keadaan ini? Orang-orang zaman dulu Bapak Ibu tidak pelit-pelit orang hidup dulu. Saya masih teringat Pak dulu, ini masih panjang ini kisah ini sedikit. 8 menit lagi Bapak Ibu. Saya pun punya waktu ceramah ini Bapak Ibu. Ini kenapa dulu Ustaz ayah mak kami lihat begitu, jangan cepat berburuk sangka. Ada sebuah kejadian di zaman dulu bergeser di zaman sekarang Bapak Ibu. Zaman dulu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di sini yang dari daerah Sumatera Utara, ada satu daerah itu atap rumahnya atap ijuk, itu salah satu kelebihan kampung itu. Ada di sana Bapak Ibu jeruk manis yang tidak tumbuh di tempat yang lain Bapak Ibu, besar manis dia Bapak Ibu. Ini kalau datang gubernur, bupati, pokoknya tamu-tamu negara Bapak Ibu, ini akan disodorkan di hadapan mereka karena manisnya. Dan saya masih merasakan masa itu Bapak Ibu dulu, sampai buahnya itu Bapak Ibu begitu sampai ke tanah, menjulur Bapak Ibu. Itu kalau kita lewat dari yang punya jeruk ini, kita hanya nanya, Bu, kami ambil jeruknya, kalian ambillah, sepuasnya kalian makan, asal jangan kalian jual. Nah, itu bahasa orang dulu Pak. Kita bebas ngambil, dimakan, jangan mubazir, asal jangan dijual. Itu pagi kita minta Pak. Lewat lagi kita siang, pengen makan jeruk lagi, siapa lagi? Bu, kami ambil jeruk, kalian ambillah, tapi jangan mubazir, jangan kalian jual, makanlah. Itu jawaban orang-orang dulu. Sampai sore kita balik, tak ada bahasa. Kalian tak pernah kenyang-kenyang, tak ada bahasa orang dulu. Tetap boleh ngambil. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau zaman sekarang dibandingkan tahun 80-an itu udah jauh beda Pak. Sekarang jambu saja di depan rumah orang Pak, sudah tak boleh dilihat Pak. Pas berbuah jambu itu naik plastik warna hitam ke atas, dibungkus Bapak Ibu langsung. Menengok saja kita tidak boleh lagi Pak sekarang.
Sudah menengok saja tidak boleh Pak, apa lagi meminta nanti Pak. Bahkan sering Bapak Ibu tinggal plastik lagi di atas, isinya udah habis. Ini Bapak Ibu zaman-zaman sekarang udah beda. Kadang memang jambu dia cuma 5 biji segala macam, 4 biji, 10 biji. Sebenarnya bukan berbicara sedikit atau banyak, kurang barokah lagi kehidupan kita ini Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Lewat lagi kita besoknya dari rumah yang punya jeruk yang tadi, minta lagi. Apa lagi bahasanya? Muncul dia kalimat pemungkas di ujung. Apa cakap dia itu ketika kita meminta? Semalam udah, hari ini minta lagi. Muncul bahasa dia, kalian ambil aja dah. Tak ada saya pun nanti, kalian ambil aja. Yang penting kalian makan, jangan dibuang, jangan dijual. Tak ada pun saya, kalian ambil saja, tidak apa-apa. Kata yang punya itu Pak. Itulah orang dulu. Akhirnya biasa dulu ayah mak kita itu Bapak Ibu, ngambil barangnya itu dulu, ngambil mangganya, buahnya, sorenya diminta sama yang punya. Karena efek, karena kebaikan orang di zaman dulu Bapak Ibu. Akhirnya berimbas ke tanah pemakaman itu Pak. Akhirnya tanpa diminta pun mereka minta, tapi karena orang-orang zaman dulu itu terikat kebaikannya luar biasa silaturahminya Bapak Ibu. Kalau sekarang zaman sudah bergeser, kadang Bapak Ibu mohon maaf, gara-gara pagar rumah kita berkelahi, gara-gara warna cat rumah kita tidak saling menyapa, gara-gara kendaraan kita tak lagi satu majelis Bapak Ibu, gara-gara yang lain tak ada lagi persatuan, silaturahmi hilang. Maka lebih baik jangan ambil yang bukan hak kita, biar mendatangkan barokah dalam hidup. Itulah orang berziarah itu begitu dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita yang berziarah sama orang tua semalam, Ustaz sudah terlanjur kami ambil, apakah kami cabut nanti sore itu? Tidak perlu dicabut, bersedekah saja atas nama mereka. Mudah-mudahan Allah maafkan dengan kelalaian kita. Insya Allah. Satu lagi Bapak Ibu, tinggal 4 menit lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apakah pintu keberkahan hidup yang kedua kita? Ini tadi disampaikan protokol kita udah luar biasa. Udah betul itu Bapak Ibu. Salah satu yang akan membuat ketenangan dalam hidup ini setelah memuliakan orang tua adalah yaitu memperbanyak tilawah Al-Quran. Dulu ada seorang non muslim Bapak Ibu di tahun 2004. Dia meneliti Al-Quran kita itu 114 juz surat 30 juz itu Bapak Ibu. Dia heran menengok kitab Al-Quran itu. Kenapa umat Islam ini huruf Al-Qurannya berbeda-beda cara melafalkannya, dan kenapa pula ada panjang pendek, dengung dan tidaknya. Diteliti orang non muslim Bapak Ibu. Ternyata ini penelitian non muslimnya saja Bapak Ibu. Ternyata Al-Quran itu kalau dibaca sesuai makhorijul hurufnya, sesuai dengan tajwidnya, panjang pendeknya aman Bapak Ibu. Ternyata ketika kita membaca Al-Quran itu menormalkan dan menyehatkan peredaran darah kita Bapak Ibu. Maka betullah di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu kami turunkan kata Allah jadi obat. Ternyata Bapak Ibu misalnya, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Karena ada yang tertarik semua sel-sel kita ini Bapak Ibu, ternyata menyehatkan. Itu baru penelitian non muslim, padahal sudah dijawab Allah sebenarnya dalam Al-Quran. Apa kata Allah, apa kata Nabi kita dalam sebuah hadis Bapak Ibu? Iqra'ul Quran fi buyutikum. Kalian baca sering-sering kata Nabi Al-Quran itu di rumah-rumah kalian. Fa innal baital ladzi la yuqra fihi al-Quran. Rumah kata Nabi kalau tidak sering dibaca Al-Quran di dalamnya, yaqillul khair, sedikit kebaikan di rumah seseorang itu. Apa makna sedikit kebaikan di rumah seseorang? Asal balik kita ke rumah, ketenangan itu susah didapat. Maunya kalau ngopi harus di luar rumah, maunya makan harus di luar rumah, maunya tidur di luar rumah. Ini kita ini Bapak Ibu kadang senang tidur di masjid, nyampe ke rumah macam Bapak Ibu bukan tempat istirahat. Itu salah satu mengobati itu Bapak Ibu. Perbanyak membaca Al-Quran di rumah kita. Saya mohon maaf Bapak Ibu, kenapa kadang ada orang ngopinya, kadang rumahnya dipandau, ngopinya ke Masjid Agung. Itu sebenarnya mereka mencari ketenangan Bapak Ibu. Tapi ada orang Bapak Ibu, cukup istrinya buat, duduk tenang, baca koran, baca informasi. Sekarang media-media sudah semakin canggih, sudah tenang bawaannya duduk di rumah. Alhamdulillah.
Banyak orang Bapak Ibu kadang buka bersama, kadang tak betah di rumah, harus buka bersama di luar terus. Padahal Ramadan ini seharusnya adalah bulan untuk keberkahan bagi semua keluarga, bagi seluruh anak, bagi seluruh saudara, bersilaturahmi. Kita saling berbagi dalam hidup ini. Salah satu membuka pintu keberkahan di Ramadan ini Bapak Ibu, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ini saya mohon maaf Bapak Ibu, ini ada imam kita sudah ada tawaran tadi habis asar, minimal Bapak Ibu jangan sampai bacaan Al-Quran Ramadan yang lalu masih sama bacaan Al-Quran kita dengan Ramadan tahun ini. Target kita adalah minimal ada perubahan bacaan Al-Quran kita dari tahun yang lalu dengan Ramadan yang ini. Karena apa Bapak Ibu, mohon maaf, kita tidak mengetahui apakah Ramadan akan datang masih bersua dengan kita. Saya Bapak Ibu tadi malam kaget pas sahur, rupanya Bapak Ibu meninggal kepala desa Kubang Jaya itu Bapak Ibu, meninggal pas di awal Ramadan ini. Terasa kaget rasanya, rupanya Bapak Ibu adalah Allah tidak berjanji kepada beliau akan pul di Ramadan ini. Kita yang masih hidup hari ini Bapak Ibu, mudah-mudahan Ramadan ini bisa kita pergunakan, bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita semua, insya Allah. Tinggal 1 menit lagi Bapak Ibu saya manfaatkan. Dan yang terakhir, pintu keberkahan hidup yang kedua adalah inilah Bapak Ibu di bulan Ramadan ini. Saya mohon maaf Bapak Ibu, jika Bapak Ibu kurang berkenan, saya mohon maaf di awal ini. Apa yang mau saya sampaikan ini Bapak Ibu, siapa di antara kita masuk Ramadan ini dermawannya tidak berubah, kemudian sholatnya tidak berubah, bacaan Al-Qurannya tidak berubah, pokoknya tak ada berubah kebaikan kita di Ramadan ini. Itu tanda Bapak Ibu, kita bukan termasuk tamu Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf, ada 4 kata Nabi dalam kitab Mukhtarul Ahadis. 4 golongan yang akan tertutup pintu ampunan ketika Ramadan itu datang. Yang pertama adalah Bapak Ibu qati'ur rahmi. Masuk Ramadan ini silaturahmi tak benar. Kita bukan termasuk orang yang berbahagia datang bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu. Saya mohon maaf Bapak Ibu, Ramadan ini jangan dikotori dengan kesombongan. Ramadan ini jangan dikotori dengan putusnya silaturahmi. Ramadan ini jangan dikotori dengan hasad, ghibah, dengki dan yang semisalnya. Yang kedua kata Nabi, yang akan tertutup pintu ampunan bagi seseorang ketika Ramadan datang, yang kita bahas di awal tadi, uququl walidain, orang yang mendurhakai orang tuanya. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak menjadi bahagia, bukan termasuk orang-orang yang memuliakan Ramadan datang, adalah masuk di bulan Ramadan ini adalah hatinya, jiwanya masih berjiwa ingin merendahkan, menghina, mencemooh orang lain. Maka saya mohon maaf Bapak Ibu, dimanapun kita tinggal nanti, andai ada datang ustadz dan ustazah ke masjid musola kita 30 malam untuk berceramah, belajarlah lapang menerimanya, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita semua, insya Allah. Dan yang terakhir, tidak termasuk mereka ini akan mendapat ampunan Allah ketika masuk bulan suci Ramadan. Siapakah yang keempat? Mereka yang masih ada hubungan dengan narkoba, yang masih ada hubungan dengan miras, mereka masih bermain, bergulat di dalamnya ketika masuk bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita dijauhkan Allah dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Salah satunya adalah peminum khamar, memakai narkoba dan sejenisnya. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang barokah untuk kita semua, insya Allah. Inilah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Andai ada salah dan hilaf, kami mohon diberi kemaafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.